warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yuniar, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang motivasi remaja. Remaja merupakan suatu proses peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Proses peralihan tersebut akan mengalami beberapa perubahan, baik itu perubahan fisik, biologi, emosional maupun psikososial. Perubahan atau peralihan tersebut akan berdampak terhadap kehidupan pribadi maupun terhadap kehidupan keluarga atau masyarakat remaja tersebut. Nah, bagi seorang remaja yang belum mampu menghadapi perubahan atau peralihan tersebut akan berdampak terhadap timbulnya perilaku yang menyimpang atau perilaku abnormal. Beberapa di antaranya adalah seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, pornografi, bullying, bahkan adanya tindakan hilangnya adab terhadap orang tua ataupun guru yang dilakukan oleh seorang remaja. Selain itu, kecanggihan informasi dan mudahnya komunikasi membuat remaja itu mempunyai kebebasan dalam mengakses informasi yang dia cari. Remaja mudah sekali mengakses informasi yang menyesatkan, sehingga dijadikan sebagai pedoman atau tiruan dalam kehidupan sehari-harinya, atau istilahnya adalah tontonan dijadikan sebagai tuntunan. Padahal hal itu belum tentu benar atau bahkan keliru. Banyak sekali remaja yang tidak tahu jati dirinya sendiri karena dia tidak mengetahui siapakah dirinya, untuk apakah hidupnya, dan seperti apakah arah hidupnya ke depan. Padahal sudah jelas disebutkan bahwasannya manusia diciptakan adalah untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi dan bertujuan untuk beribadah. Hal itu tercantum pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan manusia, jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, sempat beberapa pekan ke belakang terjadi kasus penyalahgunaan teknologi, di mana adanya seorang remaja yang mengupload atau mengunggah sebuah video yang berisi tindakan kurang bermoral, di mana dia melakukan atau memberikan sebuah sembako yang berisi sampah. Mungkin dia sebelumnya menganggap itu adalah suatu hal yang remeh gitu, namun ternyata berakibat fatal, bahkan bersangkutan dengan polisi atau hukum gitu. Yang tadinya dia ingin mencari popularitas atau perhatian khalayak ramai, ini malah menjadi kasus hukum gitu. Hal itu dilatar belakangi karena emang naluri keremajaan yang dia cari, di mana ingin diperhatikan dan mencari popularitas, namun pengolahannya yang kurang tepat. Itu hal tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita ke depannya. Kemudian ada beberapa tips yang dijadikan acuan gitu supaya kita bisa menjadi seorang remaja yang berkarya atau berprestasi. Yang pertama adalah tingkatkan pendidikan agama. Yang kedua, bentuk karakter positif. Kemudian yang ketiga, pilih pergaulan yang baik atau selektif dalam memilih teman. Hal tersebut mengacu pada keterangan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum min man yukhalil. Artinya seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah salah satu di antara kalian
memperhatikan siapakah yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian poin selanjutnya adalah mempererat hubungan dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah memperdalam ilmu pengetahuan atau belajar. Maksudnya asah dan tekuni potensi terbaik yang ada pada diri kita supaya kita bisa menjadi ahli atau mahir dalam bidang yang kita tekuni tersebut dengan potensi yang kita miliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.